Oke, sebentar teman-teman. Oke, kita mulai ya market update kita ya. Mungkin hari ini tidak akan terlalu lama, soalnya saya sedang tidak tahu enak badan. Ya, oke, baik kita mulai ya. Ini slide-nya udah kelihatan belum? Kok yang di IG belum nongol ya? Oh, udah ya. Ini sebelum mulai, saya hanya mau ini ya, reminder aja buat kopdar kita yang tanggal 26 April itu hari Sabtu ini ya. Ini terakhir kita tunggu untuk pendaftarannya di hari Kamis ya. Kenapa Kamis? Karena butuh waktu untuk menyiapkan konsumsinya. Jadi kita nggak mau terlalu berlebihan juga. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, teman-teman bisa daftar lewat Yuli ya. Oke, kita update dulu ya. Kan kita hari Jumat tidak ada updatean. Nah, jadi selama hari libur kita, apa yang terjadi pada market? Lumayan lumayan banyak sih ya. Jadi saya ngerangkum itu beberapa hal yang mungkin kita bisa nanti follow up untuk sentimennya. Ya, bukan salah satu. Jadi kurang lebih ada 5 lah kita lihat ya. Pertama adalah soal Trump beri sinyal perang tarif US sama Cina itu mungkin akan berakhir. Ini mungkin bukan berakhir dengan selesai gitu ya. Dia mungkin udah selesai dengan 200 sekian persennya dia gitu loh. Ya. Oke, ini kalau kalau kita lihat di situ. Soalnya ini Trump ini kan gimana ya, kita ngomong gini ya, hari ini dia ngomong apa, mungkin nanti malam udah pasti ngomongnya beda lagi gitu. Ya, ini yang kita lihat pada si Trumpnya itu seperti itu. Tapi responnya itu mungkin dia memberikan sebuah sinyal ya udahlah cukup sampai sini ya saya tinggal menunggu Cina mau nggak ya negosiasi. Jadi dia poinnya itu adalah dia nggak mau berinisiatif pergi ke Cina untuk ini ya untuk nego ya. Dia maunya orang lain yang ke tempatnya dia untuk melakukan nego. Ini kalau kalau di dalam di dalam proses negosiasi kan siapa yang tidak tahan duluan maka dia pasti akan kalah. Contoh misalnya kayak negosiasinya delegasinya Indonesia lah ke sana kan. Kita ke sana sebagai pihak apa? Sebagai pihak yang kalah. Jadi akhirnya diobok-obok semuanya termasuk coba bayangkan QRIS sama si GPN yang sudah berjalan itu mau diganti dengan Mastercard sama Visa untuk yang seperti itu. Jadi coba bayangkan. Jadi kita hampir boleh bilang banyak sekali negosiasi yang aneh-aneh yang akhirnya kalau saya bilang sih udah pasti merugikan kita lah. Kenapa? Karena kita datang sebagai pihak yang kalah. Ya, jadi udah kayak, aduh, lu jangan sampai meninggalkan gua lah gitu ya. Oke, ya yang saya sering bilang, ya harga diri itu nggak ada sama sekali gitu ya. Oke, nah yang terbaru itu adalah soal negara-negara yang pergi ke sana nego, termasuk ada beberapa pemimpin negara kayak Itali ya itu kan sampai ke sana negosiasi segala macam kan ya. Nah, Cina itu sampai memberikan warning kepada negara-negara yang nego tarif. Nah, ini yang terbaru ya, ini yang terbaru ya. Kita berharap pemerintah kita juga tidak langsung kebakaran jenggot kalau sampai dua-duanya habis. Cina itu tujuan ekspor kita yang ke pertama itu hampir sekitar 20% ya. Kemudian US itu sekitar 10%. Ya, jadi kalau ini hilang 30% itu benar-benar habis tuh kita. Ya, jadi Cina merasa bahwa oh lu kan maunya ke sana ya. Ya udah sekalian gitu kan. Bisa aja kan dilakukan seperti itu kan. Nah, jadi ini yang perlu apa namanya perlu perlu menjadi bahan buat kita update juga katalisnya. Karena kalau sampai di Cina tutup diri, US sudah kayak gitu, ya udah selesai kita. Itu benar-benar kita kelar loh. Karena ini adalah pasar terbesarnya kita. Ya kalau pasar-pasar yang lain mah udah kecil-kecil kayak Jepang segala macam itu mah udah kecil-kecil kan. Ya. Nah, tetapi kalau Cina sampai tutup diri, ya udah selesai kita. Itu benar-benar kelar gitu. Makanya kan kenapa dari awal eh, apa em, harusnya pemerintah udah mulai mempertimbangkan. Jadi nggak apa ya? eh, yang kita agak bingung itu adalah di mana ya diplomat-diplomat kita yang harusnya namanya negosiasi kan kita harusnya ngomongnya gimana ya? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan.
Ya itu kan proses negosiasi kan, ya sehingga nanti kita bisa mencapai sebuah kesepakatan kayak dulu loh. Ya sebelum kita merdeka bagaimana kita nego dengan Belanda, bagaimana kita nego dengan Inggris, itu kita bisa loh. Kok yang sekarang kayaknya memble banget gitu ya. Ya itu yang kita lihat. Jadi kalau sampai apa ya negosiasi Trump itu tidak berhasil, karena yang kita lihat tuh dari yang tadinya cuma 30% lebih, itu akhirnya naik jadi sampai 47%. Ini nego macam apa gitu kan ya? Ya walaupun ini memang belum berakhir, masih ada 60 hari untuk dilakukan negosiasi semuanya, tetapi kalau sampai berakhir dengan ternyata malah tarifnya dinaikkan, nah itu kan itu udah bukan nego lagi ya. Ya kan? Nah, kemudian teman-teman juga mesti lihat, perhatikan update terus sentimen ini, bahwa Cina bisa aja ngekat kita loh. Ya kalau sampai dia ngekat, ya karena apa? Ya, ya seakan-akan kayaknya lebih penting sana kan dibandingkan di sini kan. Padahal yang kita tahu bahwa pasar terbesar kita di sini. Dan sebenarnya banyak sekali loh komoditas-komoditas yang bisa kita tingkatkan kalau kita mau pergi nego ke Cina malah. Ya contoh misalnya, contoh paling mudah itu adalah CPO kita. Kan dia import minyak kedelai, minyak zaitun ya untuk ini ya, untuk bahan baku industri mereka dari US juga kan. Nah, itu kalau sampai bisa dialihkan ke kita kan lumayan. Tetapi kalau sampai kita telat, ya berarti diambil sama Malaysia. Karena CPO kan cuma kita berdua nih. Ya, dan kita tahu bahwa Xi Jinping kan sampai mendaratnya ke Malaysia. Artinya kalau kita tidak mendekat, kita bisa kehilangan kesempatan CPO-nya. Ya, dia bisa aja karena hubungan baik dan lain sebagainya kan. Itu teman-teman bayangkan ya. Indonesia sama Malaysia berapa jauh sih? Kenapa sih nggak tinggal terbang aja ke Indonesia kalau memang kita dibutuhkan? Ya kan itu kan jadi satu sinyal ya. Kenapa gitu loh? Kenapa kita dilewatkan gitu kan? Ya, padahal kan dia udah ke Vietnam, ke Kamboja, ke Malaysia sudah kan. Ya, kenapa kita dilewatkan? Itu kan sesuatu yang perlu kita apa ya, kita refleksikan. Ini lu negara tujuan ekspor kita yang paling besar, malah kita nggak memperhatikan, malah kita mencari yang ke 10%. Kita mungkin kalau lihat dari ini ya, ketergantungan kita dengan US itu memang ada beberapa poin penting kan. Satu kayak Freeport ya kan. Freeport kita memang butuh investasinya dia. Kemudian habis itu seperti apa yang itu ya spare partnya pesawat kita kan kita hampir boleh bilang lebih banyak pakai Boeing daripada Airbus kan. Ya. Nah, itu kalau sampai di ban ya, di ban atau kalau sampai tarifnya tetap dinaikkan, kita import kan ya, itu dari sananya dia naikkan juga, otomatis tiket-tiket pesawat kita pasti akan melambung kan ya, itu konektivitas kita pasti akan terganggu. Tapi ini sekali lagi ya, ini soal harga diri bangsa kan ya. Well, kalau memang harus terjadi seperti itu ya seenggak-enggaknya ngomongnya gimana ya, eh, apa ya, ya pemerintah harusnya bisa mengajak ya. Bener gak ya? Ya bahwa intinya sih sebenarnya ya cukup inilah langkah-langkah kita cukup inilah, cukup tidak dikomunikasikan dengan baik lah. Ngapain lu ke US? Nah sekarang Cina udah kasih warning. Nah ini gimana nih? Jangan sampai dia akhirnya kayak kelabakan gitu dan akhirnya kita kalah semuanya. Ke Cina kita kalah, ke US kita kalah. Wis kita mau ngapain gitu? Oke? Nah kemudian yang ini yang itulah ya, yang poin penting yang perlu teman-teman lihat sebagai sebuah sentimen. Karena kalau kedua sentimen ini sampai terjadi, US akhirnya tetap memberikan tarif yang cukup tinggi kepada kita. Kemudian habis itu Cina juga mungkin udah mulai ngeban gitu ya. Nah barang kita itu udah nggak tahu mau kemana lagi. Ya kalau dipakai dalam negeri jelas kita nggak butuh sebanyak itu gitu kan. Karena konsumsi dalam negeri kita udah jelas semakin turun dan semakin turun gitu. Kita nggak butuh sebanyak itu. Nah kalau kita tidak butuh sebanyak itu, nah devisa datang dari mana lagi? Ya, terakhir yang hari Kamis kemarin, teman-teman mungkin kalau di Jakarta pasti tahu lah ya, bagaimana Jakarta macet di mana-mana sampai hampir 11 jam, hanya gara-gara perusahaan-perusahaan dorong ekspor untuk keluar hanya untuk mengejar 90 hari pausnya ini.
Ya, jadi udah bisa dikirim duluan, udah bisa keluar duluan. Jadi sampai Pelabuhan Priok itu sampai itu ya katanya dari biasanya cuma 400 kontainer, ini sampai masuk 1.000 kontainer lebih. Ya, ini artinya apa? Artinya ya kita sedang nge-push gitu agar ya barang-barang ini bisa dikirim dulu dengan harga saat ini. Ya, bagaimana dengan bulan-bulan ke depannya? Ini kan jadi sebuah pertanyaan yang sangat apa yang perlu kita update kan. Pasti semua perusahaan-perusahaan pasti akan mulai menstop yang namanya kita bilang apa ya? Dia kasih order. Ya, order-order itu pasti akan di-stop. Kenapa akan di-stop? Karena kita sangat tidak jelas, ya kan? Nah, kayak misalnya kalau teman-teman ikutin di media sosial ya, kita tahu bahwa banyak sekali pengimport yang memang base-nya itu di US sana, itu sudah mulai dikenakan tarif masuk yang begitu tingginya kan, itu sampai 200% lebih kan. Jadi tadinya dia misalnya dia pesan cuma 10.000 US dollar, barang sampai ke tangan, sampai ke Amerika, sampai ke tangannya mereka, mereka harus membayar tarif itu sekitar 24.500. Jadi sehingga barang itu menjadi 30 hampir 35.000 US dollar, dan itu ya gimana mau jualnya? Gitu kan. Dan itu udah banyak sekali kejadian-kejadian di ini ya perusahaan-perusahaan yang mengimport barang dari Cina, terutama perusahaan-perusahaan US. Nah, karena itulah makanya kita mungkin akan lihat adanya potensi penurunan pada banyak sekali laporan keuangan di emiten-emiten besar di pasar US sana. Ya, kayak misalnya Nvidia. Nvidia kan terakhir sudah dilarang untuk mengekspor mengekspor chip ke Cina. Mau chip yang benar-benar sederhana pun itu dilarang, itu Nvidia. Sedangkan kita tahu bahwa pengguna chip terbesar yaitu masih masih daerah Cina kan. Kemudian Alphabet itu berarti Google sama Meta itu akan kehilangan eh, anggaran iklan. Ya, iklan itu kayak temu itu sampai udah nol. Ya, saya sedang mencari data untuk biaya iklan yang harusnya udah masuk ke Google dan Meta dari perusahaan-perusahaan Cina itu sampai akhirnya jadi nol. Jadi kayak Temu ya, aplikasi Temu itu sudah tidak mengiklan lagi di Alphabet maupun di Meta. Kemudian itu udah pasti akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain kayak Alibaba. Itu udah kayak apa, mereka udah diinstruksikan untuk melakukan hal seperti itu. Ya, termasuk di dalamnya adalah Boeing. Ya, dan kita tahu bahwa Boeing itu sudah mulai jangan dipakai lagi katanya kan. Jadi sehingga kita nggak butuh spare part dari US sana. Jadi kalau termasuk pemesanan-pesanan yang sudah dilakukan oleh airline-airline di Cina itu sampai dibatalkan. Memang Boeing bisa aja mengalihkan pesanannya ke kayak misalnya kayak Malaysia, kayak katanya ada tertarik untuk mengambil pesanannya Cina kan. Ya, nah, cuman itu pasti ada potensi penurunan pada pendapatannya, termasuk Apple. Ya, Apple kan terakhir sebelum Trump mengumumkan itu dia sampai mengirim pesawat ke India untuk membawa balik berapa ya? Ada 5 pesawat ya. 5 pesawat itu nggak tahu berapa juta iPhone untuk mendarat dengan tarif lama. Ya, jadi ada potensi ya emiten-emiten ini pasti akan ada penurunan pendapatannya, termasuk Tesla. Tesla itu mungkin udah lama lah ya, jelas laporan keuangannya udah pasti melandai banget. Nah, tetapi dengan adanya kebijakan perang tarif ini, Tesla udah pasti akan kena duluan. Karena pasar dia yang gede itu juga di Cina kan. Ya, jadi ya ini udah pasti akan kena. Nah, kalau teman-teman lihat ya ada potensi penurunan pada emiten-emiten besar di US sana, ya mungkin juga akan diikuti oleh ya indeksnya. Karena indeks itu kan ini tergabung di Nasdaq, tergabung di S&P 500, ya kan? Termasuk dalamnya adalah Amazon. Kalau teman-teman tahu namanya Amazon itu kan sebenarnya dia cuma menyediakan platform kan, ya platform, dan orang-orang bisa jualan di sana dengan mengirimkan barang mereka ke gudangnya Amazon, kemudian habis itu mereka yang proses. Ya, kalau Tokopedia kan kita yang proses sendiri, ya Shopee kan kita yang proses sendiri kan. Mungkin sistemnya kayak kalau di Indonesia kayak Lazada ya, tapi Lazada kan masih ada yang kita proses sendiri, ada yang kita titip ke mereka kan. Nah, kalau Amazon itu benar-benar mereka yang kelola. Jadi kita cuma tinggal masukkan barang-barang kita,
promosinya dan lain sebagainya. Begitu ada order masuk, mereka yang proses. Jadi Amazon itu kayak kita bilangnya apa ya? Dia gudang sekaligus menjadi buat packingan dan lain sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Nah, barang-barang di Amazon kita tahu bahwa itu hampir boleh dibilang sebagian besar, mungkin 70-80% itu adalah produk made in China. Ya, jadi dari mereka seller-seller Amazon, walaupun mungkin dia adalah penduduk US, termasuk Indonesia, orang Indonesia sekalipun ya, kita bisa pesen barang di pabrik-pabrik di Cina, kemudian habis itu kita minta pengirimannya itu langsung ke gudang Amazon. Ya, itu yang dilakukan di Amazon. Jadi itu udah pasti akan terjadi yang namanya penurunan pada pendapatan mereka. Ya, jadi yang ini yang kita lihat ya. Jadi efeknya tuh pasti udah banyak sekali. Nah, bisa jadi karena tekanan-tekanan ini juga si Trump itu mulai melunak. Ya, termasuk di dalamnya adalah yang mungkin paling krusial itu adalah bagaimana Trump mencoba untuk menutupi defisit anggaran mereka, APBN mereka itu sekitar 2 triliun lebih kan. 2 triliun US dollar lebih. Nah, 2 triliun US dollar lebih defisit ini, defisit APBN itu biasanya ditutupin pakai apa? Yang pasti adalah ditutupin dengan utang. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya surat utang mereka harus dibuat atraktif gitu ya, menarik sekali agar ya kreditur apa yang mau pengutang-pengutang ya terutama negara-negara lain ya kayak Cina, Jepang segala macam tertarik untuk membeli itu. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi yang kita lihat itu adalah Jepang pun di dalam negerinya mereka udah kesulitan sekali ya. Dia punya surat utang untuk obligasi US itu kan sekitar 1 triliun untuk saat ini ya. 1 triliun US dollar kan. Nah, sedangkan di dalam negerinya sendiri itu dia butuh sekali likuiditas. 1 triliun US dollar kalau teman-teman bandingkan dengan GDP-nya Jepang, GDP Jepang itu adalah 1,45 triliun US dollar. Ya, terakhir itu kurang lebih segitu ya. Nah, teman bisa bandingkan dengan obligasi yang dia pegang. Surat utang yang dia pegang terhadap US itu gede banget. Itu hampir berapa? 70-80% dari GDP-nya mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Karena ya memang surplus perdagangan mereka memang gede banget. Kemudian habis itu mereka butuh stabilitas untuk mata uang mereka cukup tinggi kan. Nah, beberapa tahun ini kita memang lihat ya, yen itu kan jelas turun banget kan. Ya, maksudnya pelemahannya itu luar biasa. Terakhir mungkin teman-teman mungkin sempat beli yen di angka 100 apa di bawah 100. Ya, maksudnya sangat murah sekali gitu ya. Turunnya berarti dari kalau US dollar ya dibandingkan US dollar itu kalau tidak salah ya dari 100 yen per 1 US dollar itu sekarang menjadi 160 yen per 1 US dollar. Berarti kan pelemahannya sudah sekitar 60% lebih. Ya, jadi kalau kita lihat kayak rupiah kita pelemahannya segitu mungkin si yen mungkin lebih parah ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena memang di dalam negeri mereka itu ya struggling banget ya. Di defisit mereka, penduduk mereka terus berkurang, kemudian habis itu perusahaan-perusahaan mereka apa yang tadinya mereka banyak melakukan yang namanya carry trade, kan suku bunga mereka kan minus kan? Ya minus sehingga mereka melakukan carry trade kemudian habis itu tiba-tiba karena inflasinya itu mulai agak naik ya terpaksa BOJ kan naikin suku bunga kan. Nah, pada saat naikin suku bunga, nah mereka yang carry trade itu terpaksa harus melakukan pembuangan saham-saham mereka, jadi terpaksa mereka harus tarik uang yang cukup banyak gitu kan. Nah, si Jepangnya sendiri itu memang buang obligasi, tetapi karena ini tadi ya dalam negeri mereka sangat mereka butuh sekali itu likuiditas. Kemudian Cina, kalau Cina udah pasti ya karena faktor ini kan, faktor perang dagang ini kan. Nah, kedua debitur ya pengutang terbesarnya US itu sedang membuang barang itu akhirnya mengakibatkan yield-nya itu kan naik kan. Nah, yield yang naik itu membuat si surat utangnya itu menjadi tidak menarik. Jadi ini frustasinya si Trump ya, sangat-sangat frustasi sekali karena itulah makanya dia akhirnya ya mencoba untuk melunak. Karena Cina itu hampir boleh bilang tidak bergeming seperti mungkin kayak Indonesia, Italia yang sampai datang ke sana untuk langsung melakukan negosiasi.
Gitu. Cina tidak sama sekali kan, bahkan Cina udah bilang kan, kalau memang mau nego, ya lu perlakukan kita dengan equal gitu ya, sama gitu. Jadi baru bisa negosiasinya fair. Nah, itu yang akhirnya mungkin Cina juga ngelihat ya, ada cukup banyak terakhir kan yang kita tahu itu ada 59 negara termasuk Cina yang tarifnya itu akan disesuaikan. 59 negara. Saya nggak dapat data berapa negara yang akhirnya datang sana, tapi Trump kan ngomong kan 75 negara. Ya, terakhir yang kita lihat itu ternyata cuma 59 negara. Nah, sisanya negara yang mana ya? Gitu ya. Jadi kadang-kadang kata-kata si Trump itu ya nggak bisa benar-benar 100% dipercaya banget ya. Ya, jadi ini ada 59 negara ternyata termasuk Cina. Nah, itu berapa banyak negara yang datang ke sana untuk melakukan negosiasi. Kalau sampai Cina sudah melakukan warning, berarti kan cukup banyak ya. Ya benar ya kata si Trump itu banyak negara yang pergi ke sana untuk ya itulah yang dia bilang ya. Ya. Jadi ini kalau sampai dia kasih warning, artinya ada kepentingan Cina itu terganggu. Ya, ada kepentingan Cina terganggu. Kepentingannya apa? Dia kan sedang mencari pasar baru untuk menggantikan pasarnya US. Ya, dia sedang mencari itu. Jadi kalau sampai Cina memberikan warning, nah, kita mau lihat 59 negara ini kira-kira mundur atau mungkin mulai menjaga jarak atau seperti apa. Ini yang perlu kita update dalam waktu 1-2 bulan ke depan ini. Karena kan pausnya itu kan masih 90 hari kan. Jadi kita mau lihat dalam 1-2 bulan ke depan, ini kira-kira benar-benar tenang atau malah eskalasinya itu tinggi, gede ya. Kita lihat ini warningnya itu baru hari ini kok. Per 21 April. Ya, warning untuk si negara-negara yang nego tarif ke US. Karena kita tahu bahwa hampir boleh semua negara itu berkepentingan untuk dengan Cina juga dibandingkan dengan US. Gitu. US kan lebih ke arah currency-nya. US kan lebih ke arah mereka butuh kayak Italia segala macam kan butuh proteksinya ya dan sebagainya. Ya, nah yang kedua yang teman-teman juga mesti update itu adalah soal adanya usaha pemecatan gubernur The Fed. Ya, karena ya kita tahu bahwa Trump sama Powell ini agak bertolak belakang kebijakannya. Trump itu pengennya adalah suku bunga itu turun. Dengan suku bunga turun, otomatis defisit APBN-nya akan turun. Karena kita tahu bahwa bunga atas utang yang akan jatuh tempo itu sekitar 9 triliun itu cukup besar dengan suku bunga saat ini. Tetapi Powell melihat bahwa tidak ada alasan untuk penurunan suku bunga karena justru dengan perang tarif ini adanya peningkatan pada inflasi. Ya ada potensi inflasi akan tinggi, memang belum terlihat sekarang karena tarif ini kan belum efektif berlaku kan, baru efektif itu berlaku di bulan ini kan. Ya, jadi inflasinya akan mulai terlihat ya bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya. Karena peningkatan harganya segala macam kan akan terjadi pada bulan-bulan ini. Ya, termasuk di dalamnya yang sedang ini kan yang sedang heboh itu adalah harga telur. Ya, harga telur mereka mencapai 6,5 dolar ya, $6,5 per dozen itu satu satu lusin atau berapa biji ya? Ya teman-teman cek lah ya, karena kita nggak terbiasa dengan dozensnya itu ya. Itu berapa banyak? Ya itu $6,5 ya dibandingkan dengan di kita kan kurang lebih sekilonya itu masih di berapa 21 20 ribuan atau udah 30 ribu ya. Jadi itu mereka kan udah sampai tinggi banget sampai ada sebuah tren kalau teman-teman lihat di media sosial ada sebuah tren penyewaan ayam petelur. Jadi jadi penduduk mereka itu sampai nyewa ayam petelur untuk dapetin telurnya. Ya sampai segitunya ya. Nah, ini yang kita mau update kalau sampai Powell ini berhasil dipecat. Karena gini, hukumnya US itu kan adalah gubernur bank sentral ini kan tidak bisa langsung dipecat begitu saja. Memang dia tidak independen, tapi kalau misalnya Presiden US melihat ada alasan untuk melakukan pemecatan, ya maka dia bisa dipecat. Bahkan ya mulai ya dicari-cari kan, Powell dikatakan bermain politik lah dan lain-lain sebagainya, sehingga alasan itu kelihatannya bisa digunakan untuk melakukan pemecatan. Ya, nah, kalau sampai itu dipecat dan diganti oleh yang pro sama si Trump, ya kita lihat ya, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Suku bunga pasti turun,
Oke, suku bunga turun ya memang efeknya itu cukup positif harusnya ke perekonomian kan. Ya di mana perusahaan-perusahaan bisa mulai melakukan mungkin bisa mengambil kredit dan lain sebagainya kan. Tetapi di sisi lain inflasi mungkin akan naik. Kenapa? Karena kredit murah ya otomatis konsumsi akan naik. Itu kan di hukum ekonominya kan seperti itu kan. Nah, dengan adanya perang tarif, apakah itu akan berlaku? Ya kenapa? Karena kalau perusahaan-perusahaan kan boleh dibilang benar-benar tiarap sekali kan, tidak mau melakukan ekspansi sama sekali. Jadi kalau walaupun suku bunganya turun, belum tentu ini perusahaan-perusahaan mau mengambil kredit untuk melakukan ekspansi. Jadi kalau perusahaan tidak mau melakukan ekspansi, sedangkan suku bunga sudah keburu turun, kemudian inflasi terus melonjak naik dan ini tidak dikendalikan. Ya, suku bunganya tidak bisa mengendalikan itu, ya akhirnya ya pasti ujung-ujungnya pasti kolaps ya. Kolaps itu dalam arti ya resesi teknikalnya akan mungkin akan terjadi. Ini yang kita lihat ya. Nah, karena kita sih cuma melihat adalah kalau teman-teman ikutin ya, ikutin perang tarifnya terutama ini ya hubungannya sama psikologinya si Donald ini. Ya kita lihat dia akan menempuh semua cara agar dia punya semua omongan itu jalan. Gitu. Ya, nah, ujungnya seperti apa dia nggak pusing. Yang penting jalan dulu. Ya karena dia cukup pede lah. Kalau lu lakukan ini harusnya bisa jadi begini. Nah, kalau lu tidak melakukan ini, maka dia mulai menyalahkan orang-orang. Ya, termasuk si Biden itu masih di apa namanya di bawah-bawah kan. Ya ada yang salah ya Biden gitu kan kayak gitu ya. Gitu ya. Ini yang teman-teman update, oke? Nah, kemudian habis itu kita lihat ya negosiasi tarif US sama si yang Indonesia itu juga yang mungkin yang tadi kita udah bilang ya sampai urusannya sama QRIS KPN pun diurusin kan. Karena apa? Dia mau Mastercard dan Visanya itu bisa jalan. Ya, padahal kita tahu bahwa proses digitalisasi udah harusnya terjadi. Ya, saya nggak tahu, mungkin di US itu tidak terbiasa dengan itu ya apa digital pada ada namanya Apple Pay dan lain sebagainya. Tapi mungkin mereka tidak terbiasa ya. Jadi lebih lebih senang menggunakan uang fiat gitu. Karena ya kita lihat apa ya kiblatnya itulah kiblatnya si Trump itu masih pada ekonomi lama ya kalau bisa jangan ikut gitu nggak usah yang digital digital ya lebih lebih ke arah yang fiat aja dengan lu menggunakan mata uang US ya sebagai ini alat pembayarannya ya ya mereka bisa 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 lebih inilah lebih berkuasa karena lu butuh gua kan ya lu butuh apa mata uang gua kan untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara yang lain kan ya sehingga ketergantungan dunia pada mata uang itu masih akan cukup tinggi gitu termasuk sekarang lah kayak kayak sekarang kita mau bilang sudah mulai akan ada pergeseran menuju kepada apa mata uang yang baru misalnya mungkin yuan atau digital yuan dan lain sebagainya ya ya sampai negara-negara mulai membuang dolarnya. Nah, itu baru mungkin baru bisa akan terjadi. Kalau enggak, kita mungkin masih akan lihat US itu masih bisa menggunakan currency-nya itu sebagai apa ya? eh, bargaining power-nya mereka. Gitu ya. Selama kita masih menggunakan dan negara-negara lain masih menggunakan US dollar sebagai alat perdagangan, maka ya US itu ya masih bisa ya kita bilang dalam tanda petik sewenang-wenang untuk apa melakukan banyak hal ya, kepada negara-negara yang lain termasuk di dalamnya yaitu memaksa negara-negara lain untuk melakukan negosiasi dengan cara mereka gitu ya sesuai dengan apa yang mereka mau lakukan gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah apa sentimen-sentimen tentu ya pasti akan ada banyak sentimen yang lain yang teman-teman perlu mengupdate-nya. Nah, kalau ini diupdate, ya otomatis teman-teman bisa melihat kira-kira nanti 1-2 bulan ke depan itu kurang lebih akan seperti apa marketnya. Terutama dalam hal ini, adanya potensi penurunan pendapatan pada emiten-emiten besar. Jadi market itu pasti akan price in dulu, oke? Jadi jangan tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Ya, laporan keuangan Q2-nya itu kurang lebih akan keluar di Juli kalau nggak Agustus kan, ya. Jadi jangan tunggu sampai di situ. Kalau teman-teman tunggu sampai laporan keuangan keluar, maka udah price in mungkin udah langsung rebound kembali, naik naik kembali ke atas gitu. Nah, yang kita mau update itu adalah yang dari sekarang. Kalau iya ada potensi penurunan, berarti market akan mulai discount everything. Ya, dia akan mulai mengejar
keadaan yang mencerminkan hal itu. Ya, contoh misalnya kayak ini ya, Cina warning untuk negara-negara yang nego tarif. Nah, teman-teman mungkin akan lihat akan ada outflow dari pasar modal Indonesia pasti akan terus terjadi. Karena yang paling riskan karena kita di Indonesia ya, kita nggak ngomongin soal ASEAN yang lain, tapi yang kita paling riskan. Kenapa kita paling riskan? Karena negara apa emiten-emiten kita, terutama yang berorientasi ekspor, itu banyakkan itu adalah pasar utamanya itu adalah Cina. Kita lihat kayak batu bara, Cina, nikel, Cina, ya, tembaga, Cina, ya, emas juga pasti akan potensial lebih banyak ke Cina. Kemudian yang komoditas, ya lu mau lihat yang apalah, komoditas apapun lah, kelapa lah dan sebagainya gitu ya, itu Cina. Ya ujung-ujungnya Cina. Jadi kalau sampai Cina mulai menutup diri dengan pasarnya kita, dengan barangnya kita, kemudian mereka alihkan mungkin ke Vietnam, ke Malaysia, ya artinya apa? Laporan keuangan emiten-emiten kita udah pasti akan potensi anjlok. Nah, kalau dia ada potensi anjlok, ini teman-teman update. Kita nggak tahu dia akan seperti apa, kemudian habis tindakan pemerintah akan seperti apa. Kalau tidak ada tindakan, malah kita lebih condong ke US, ya ini mungkin akan ada potensi sell off untuk emiten-emiten Indonesia. Oke, kalau lihat dari teknikalnya, ada nggak potensi untuk dia turun kembali? Ya pasti ada. Gitu ya. Makanya kita update sentimen-sentimennya. Ini kan dia nggak bisa, masih sampai hari ini belum bisa tembus 6.500. Ya ini teknikalnya indeks harga saham gabungan. Sampai hari ini belum bisa tembus 6.500. Bahkan cuma di situ aja. Ya, nah hari ini baru tanggal 21 ini kok berita ini ya. Nah, Cina warning untuk mereka yang nego tarif. Nego tarif ke US. Ya, ini apakah akan berakibat pada outflow yang pasar mulai was-was dulu nih. Ya, udah gua ambil sikap dulu deh. Ya, daripada nanti kalau benar kejadian, karena ada gap juga nih di bawah sini nih. Di 6.140 sampai 6.100 itu pasti ada gap. Jadi ada potensi masih akan ada penurunan. Kalau dia ada potensi penurunan, ya berarti kan emiten-emiten kita masih yang sudah mungkin udah floating profit dan lain sebagainya itu belum aman sama sekali. Itu dengan adanya katalis ini. Jadi bisa aja turun lagi ke bawah 5.800. Ini kita masih punya satu support di 5.700. Ya, habis itu ada penurunan lagi kan ke bawah kan. Teman-teman nanti bisa cek lagi lain, teman-teman bisa lihat ya ada lagi di kalau sampai turun lagi mungkin bisa sampai ke 4 ribuan gitu ya. Kalau lihat dari ini histori resesi-resesi yang ada, penurunannya bisa sampai ke 40%. Ini sudah berapa persen? Ini baru masih di 25%-an kan? Kita masih masih punya potensi untuk turun lagi. Mungkin harganya bisa jauh lebih murah lagi daripada saat ini. Makanya makanya kenapa sentimen ini perlu teman-teman update. Jadi kita bisa ngelihat gitu, pasarnya sedang mikir apa. Karena sampai hari ini yang kita tahu untuk sampai kemarin ya, minggu yang lalu itu outflow-nya sudah 51 triliun ya kalau nggak salah ya. Outflow yang terjadi pada indeks harga saham gabungan sampai hari ini. Coba kita lihat ya. Em, ini 4 hari yang lalu outflow asing sudah 13,9 triliun. Outflow-nya ya. Ini sampai hari ini berarti dari awal tahun mana ya? Nanti teman-teman cek aja ya. Tapi outflow-nya ini berarti udah dari tanggal berapa nih? 13 triliun lebih. Kita lihat ya, 13 hampir 14 triliun outflow satu minggu. Ya, pekan ya, satu minggu. Jadi kita lihat tanggal berapa sampai tanggal berapa. Outflow itu 13,9 triliun. Ini dalam sepekan ya, sepekan. Berarti ini dari tanggal berapa? Ini 17 April, berarti minggu yang lalu. Minggu yang lalu saja sudah keluar 13,9. Totalnya kalau tidak salah, teman-teman nanti cek sampai hari ini itu sekitar 51 triliun lebih. Ya ini satu pekan aja sudah 13,9 triliun. Ya apalagi dengan adanya sentimen ini Cina warning tentang apa perusahaan-perusahaan yang apa negara-negara yang nego tarif ke Amerika Serikat untuk hati-hati. Ini warning gitu. Artinya
kalau kita sebagai institusi kan nggak mau ngambil resiko ya. Institusi saja tidak mau ngambil resiko, apalagi kita yang retail. Masa kita retail ngambil resiko? Enggak, Indonesia baik-baik saja. Ya kan, memang ya kita harapin Indonesia pasti baik-baik aja gitu ya. Cuma kita yang kita butuhkan adalah warning ini sudah dikeluarkan. Nah, sikap pemerintah itu gimana? Yang kita butuhkan itu kayak gitu kan. Nah, kalau warning ini sudah dilakukan, kalau si Trump itu ngomong begitu, Cina ngomong begini, harusnya ya pemerintah juga tanggap ke sana juga ya. Benar nggak? Ya jangan sampai berat sebelah gitu. Karena jangan lupa Cina itu tujuan ekspor kita jauh lebih besar. Ya berapa persen coba? Ya. Nih. 22 sampai 25% ya ekspor kita itu ke Cina. Ya, 20 sampai 25%. Sedangkan ekspor kita ke US, ke Amerika itu berapa ya? Sebentar ya. Kok nggak ada langsung persenan gitu ya? Oke. Oke, teman-teman bisa 16%. Ya, 16. Sedangkan ke Cina itu adalah 20 sampai 25. Ini mungkin data di 2004 ya. 11 ya. Nah, ini kok lebih tinggi ya? 16% ya? Oh, ini mungkin ini data 2023 ya. Nah, teman-teman cek aja ya. Teman-teman lihat ya. Kalau kalau angka segini aja lu langsung bereaksi ke sana. Nah, ini angka 22 sampai 25 ini tahun 2004. Kita nggak tahu ya Maret 2024. Ini masih Maret 2024. Terakhir kan kita sudah lihat sampai ke di Q1 2025 ya. Itu udah di atas ini harusnya. Ya, nah masa reaksi lu nggak ada gitu ya. Kita mau tunggu gitu loh. Karena apa? Kalau anggaplah angkanya ini ya. Saya lupa angka kemarin ya. 16 tambah 25% itu berarti udah 16 tambah 25 udah hampir 40%. Bener ya? Udah hampir 40%. Jadi dua negara itu sudah menguasai hampir setengah dari ekspor kita. Nah, ini penting buat kita. Ini penting, kalau sampai ini tutup, itu tutup setengahnya loh. Nah, produksi barang yang setengah ini, siapa yang mau makan? Kalau dimakan Indonesia, penduduk kita belum tentu. Ya, kita akan bisa makan itu. Nah, ini yang perlu teman-teman update. Karena jelas itu akan sangat penting sekali untuk emiten-emiten dalam indeks kita. Karena emiten kita kan lebih banyak orientasinya ekspor. Nah, ekspor kita ya itu rata-rata ya ke Cina, ke US gitu. Kalau US punya udah lah, oke lah. Itu cuman terbatas pada emiten-emiten tertentu gitu ya. Tetapi untuk yang Cina, emiten kita banyak sekali yang tergantung pada negara ini. Gitu. Lu lihat kayak DKFT itu kan Cina. Oke? Ya kita ngomong aja lah kayak India Adaro segala macam itu kan Cina. Harum segala macam itu Cina. Ya, kemudian habis itu teman-teman lihat, teman-teman breakdown yang lain termasuk Antam segala macam itu juga ekspornya juga banyak kan ke Cina. Gitu. Nah, artinya pasar ini penting gitu. Kalau sampai dia kasih warning dan respon pemerintah tidak pas, ya tidak pas, ya kayak kayak gini deh. Kayak contoh saja ya. Respon pemerintah itu harusnya sudah terjadi waktu Presiden Cina itu cuma sampai ke Malaysia. Mestinya mereka udah merespon itu. Kenapa lu nggak ke sini? Ya kenapa lu nggak datang loh ke sinilah, ayolah gitu loh. Kenapa? Ya minimal ada lah gitu ya, ada tindakan dari pemerintah kita untuk ngirimlah utusan ke sana untuk seenggaknya nego, ayolah lu mampir ke sini. Itu kan sesuatu yang penting dalam diplomasi ya. Ya saya pikir ya mereka pasti jauh lebih pintar daripada kita lah ya. Tapi ini kok tidak dilakukan. Ya sampai akhirnya ada warning seperti ini. Ini yang makanya teman-teman perlu mengupdate itu, dan saya pikir ya dalam 1-2 bulan ke depan atau 1 minggu 2 minggu ke depan ini teman perlu hati-hati dalam melihat data-data kita. Ya terutama dalam warning ini. Karena itu kita bilang apa ya? 40% loh. 40% pasar ekspor kita sudah mulai terancam gitu. Ya, Cina warning, Amerika kita udah ke sana, udah kayak itu kan. Ya sesuai dengan kata-kata si Trump, udah ke sana, udah mohon-mohon kan. Nah, sekarang Cina warning.
Dan Indonesia masih belum ngapa-ngapain loh. Bahkan ya itu yang saya bilang tadi, yang Presiden Cina itu sudah sampai ke Malaysia pun kita nggak ada tindakan. Nggak ada komunikasi sama sekali. Kenapa, kan pasti semua orang bertanya kan, kok dia sampai ke Malaysia tidak ke Indonesia? Indonesia itu lebih gede dulu dari Malaysia. Indonesia itu adalah negara ASEAN terbesar, bahkan ini adalah keempat atau kelima terbesar di dunia dengan populasi segala macam ya, pasar yang begitu besarnya. Kok dia nggak datang? Apa karena kita sudah pergi ke US, makanya dia kirim kepada kita sinyal bahwa gue kayaknya nggak penting lu sama lu, gitu ya? Ya, harusnya kan ada lah yang membaca sinyal-sinyal seperti itu gitu loh. Ya, saya bukan orang diplomat dan lain sebagainya, tapi sinyal itu harusnya bisa terbaca loh oleh mereka, oleh pemerintah kita bahwa ini ada sesuatu loh. Dan lu tahu bahwa itu pasar gede loh buat kita. Dan kita itu depend on pasar itu. Tapi tindakan kita malah pergi ke pasar yang jauh lebih kecil gitu loh. Ya memang mungkin efeknya gede lah, efeknya besar. Cuman ya itu tadi ya, bolak-balik ya harga diri lagi gitu. Kalau memang dari awal mereka sudah merendahkan kita, masa kita pergi ke sana nego sebagai pihak yang kalah, gitu kan? Nah sekarang Cina sudah warning, kita pergi lagi ke sana sebagai pihak yang kalah, habis loh kita. Lu mau nego apa lagi dengan cara begini? Artinya kan kita sudah membuka pasar kita seluas-luasnya tanpa ada filter lagi. Jadi hampir bentar lagi mungkin ya eh, apa eh, ya benar-benar dignity kita udah nggak tahu mau ditaruh kemana gitu loh. Gitu ya ini diplomasinya pokoknya cukup hancur lah. Kalau teman-teman menilai begitu saja udah cukup hancur kan ya. Nah, kita nggak tahu tindak karena nggak ada komunikasi sama sekali dari pihak pemerintah kepada kita kan. Lu sebenarnya ngapain gitu loh. Gitu kok melakukan hal itu, kenapa penting sekali melakukan hal itu dan lain sebagainya, kita kan nggak ada komunikasi sama sekali kan, gitu ya. Teman-teman paham lah ya di situ ya, kita tidak mendiskreditkan pemerintah dan lain sebagainya, tapi kita melihat adalah tindakannya kok kayaknya tidak terlalu berdampak pada emiten-emiten kita gitu loh. Nah malah malah justru kalau sampai udah warning ini ya artinya cukup berbahaya gitu. Nah, kalau kalau saran saya, kita lihat dah 1 minggu ini ya. Kalau udah floating profit, mungkin saya akan keluar dulu karena ini baru baru kita dapat jam berapa ini ya? Ini kalau dari Reuters, ini kan jam 11 siang ya. Tadi siang ya. Nah, ini kita lihat Reuters punya ini kan dari Reuters kan sumbernya kan. Kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Kita lihat ini Reuters saja ya. China warns. Ya ya, ini semua udah ada nih. Tapi ini baru ini kok, baru 2 jam, 4 jam yang lalu ya. Ya kurang lebih lah ya. Jadi ini udah ini, oke. Ini mesti bayar ya. Oh, New York Times. Oke ya, ini ya teman-teman ya. Ini di IG saya ada ringkasannya kalau teman-teman itu ya. Jadi mereka udah memberikan warning ya, it will only lead to a lose-lose situations. Ya ini yang sedang di warning oleh US gitu, oleh Cina gitu ya. Karena apa? Karena memang dari awal ya tindakan-tindakan negara-negara yang pergi ke sana itu benar-benar seperti ya datang sebagai pihak yang kalah, bukan datang sebagai pihak yang negosiasi dengan fairness gitu loh, sama-sama sejajar gitu sebagai negara sama negara gitu. Ini enggak. Jadi mereka adalah adik kuasa, ya mereka yang datang, ya berarti lu butuh gua. Oke, berarti kan lu harus dengerin gua gitu ya. Nah, itu ya makanya yang mungkin ya poin-poin yang lain teman-teman bisa lihat ada berapa poin ya negosiasi ini ya hasil negosiasi. Nah, ini ada. Nih ada 10 poin ya di situ ada hasil negosiasinya. Kalau teman-teman baca itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan sesuatu yang penting itu loh.
Ya, termasuk di dalamnya adalah soal hak paten dan lain sebagainya kan. Ya, mempermudah prosedur impor barang. Pokoknya semua itu berhubungan dengan mereka lah. Hampir boleh bilang kita nggak punya ini loh, ya layanan keuangan yang menguntungkan Amerika Serikat, yaitu yang QRIS itu. Ya, QRIS GPN itu. Jadi dia mencoba untuk lu pakai Mastercard. Pokoknya semua harus Amerika. Ya, TKDN juga sama. Itu kan artinya ya UMKM kita ya siap-siap ya apa manufaktur dalam negeri yang selama ini dilindungi oleh oleh apa namanya kebijakan TKDN itu mungkin akan berdampak. Memang iya di satu sisi itu harusnya membuat daya saing produk kita itu lebih baik. Harusnya ya. Ya dengan proteksi-proteksi dibuka harusnya berpikir kita kita punya daya saing yang lebih baik. Tetapi masalahnya adalah kemampuan kita untuk bersaing itu sekarang itu hampir boleh bilang tidak ada gitu. Oke, nah teman-teman lihat deh. Ya, ini poin-poinnya itu hampir boleh bilang ini semua poin-poin yang menguntungkan US dibandingkan dengan keuntungan di dalam negeri kita. Ini semua ini kayaknya peningkatan import beberapa komoditas Amerika ya. Berarti kan kita harus beli barang, gandum, soybean ya, soybean meal ya. Semua itu kita beli termasuk LNG minyak dan lain sebagainya kita harus beli. Itu yang 18 miliar kita bawa uang ke sana untuk beli gitu loh. Ya, nah, terus fasilitasi perizinan perusahaan Amerika. Kan selama ini Freeport itu kan kita tunda-tunda ya, kita ituin. Nah, ini artinya ya kita membuka lagi gitu itu membuka lagi ya izin misalnya dia mau izin ekspor tembaga kita harus langsung kasih itu benar-benar udah nggak ada apa-apanya loh kita loh ya kemudian habis itu kerjasama di bidang mineral kita memang punya namanya mineral rare earth kan rare earth itu adalah biasa bahan baku untuk membuat chip kita nggak bisa kelola nah dengan kita buka kerjasama di bidang mineral ini ya otomatis perusahaan US akan dengan mudah untuk ngambil lagi barang itu dan itu harusnya mahal yang di ban sama Cina ya jadi akhirnya US harus mencari tempat lain gitu teman-teman bisa lihat deh teman baca sendiri ini semua poin-poin ini adalah poin yang menguntungkan US dibandingkan menguntungkan kita habis kita ya ini nggak ada jadi kalau gini deh kita bilang gini ya sekarang ya surplus defisit dalam perdagangan dalam bisnis itu harusnya wajar banget kan ya nah ini harus berimbang. Jadi apa yang kita ekspor ke sana itu harus kita import sejumlah itu. Ya, itu harus berimbang. Nah, kalau berimbang begitu, yang rugi siapa? Mereka ya untung lah. Kita pakai US dollar ya. Kita pakai semua fasilitas negara mereka. Akhirnya rupiah kita akan tambah anjlok. Kenapa? Karena tidak ada apa kita bilang equilibriumnya kan dia nggak menggunakan rupiah kita tapi kita harus beli US dollar untuk beli barangnya mereka jadi rupiah kita terus banjir nah kalau dia rupiah kita terus banjir lu ngarapin rupiah kita menguat bagaimana kira dari sisi ini aja lu bisa perkirakan ya kira-kira ke depannya kita akan seperti apa artinya rupiah kita tambah nggak punya nilai. Jadi kalau lihat ya, ini poin-poinnya ya. Poin-poin yang dia yang dinegosiasikan itu membuat justru ekonomi kita malah malah tambah habis gitu. Kita lihat dari sisi ini aja lah, dari sisi currency aja. Dari currency ya. Lu beli 18 miliar, dia beli sama kita 18 miliar. Lalu rupiah kita ngapain? Ya udah di situ aja kan. Yang kepake itu cuma di Indonesia kan. Di luar kepake nggak? Enggak. Lu pada saat lu beli barang-barang US, berarti kan lu harus ngapain? Lu harus menukar rupiah lu ke US dollar. Berarti kan lu harus banjirin rupiah lu di pasar kan? Kira-kira kalau supply-nya berlebihan, demand yang nggak ada untuk rupiah, rupiah kita menguat nggak? Ya, makanya ada potensi sampai ke 20.000 bahkan sampai nggak ada harganya pun sangat terbuka gitu. Sedangkan kita beli kita ekspor barang itu dapat US dollar kan? Benar nggak? Dapat US dollar. Nah, pertanyaannya, eksportir kita akan menukar US dollarnya itu ke dalam rupiah nggak? Yang selama ini yang kita lihat tidak terjadi. Walaupun itu ditahan di dalam negeri. Ya, ditahan dalam negeri. Saya yakin banget itu pasti masih ditahan dalam bentuk US dollar.
Kalau dia masih ditahan dalam bentuk US dollar, tidak dikonversikan ke dalam rupiah, percuma. Kalaupun dikonversikan ke dalam rupiah, saya yakin banget perusahaan-perusahaan ini eksportir, itu udah pasti ngitung. Ya ampun, kalau gue konversi, nanti gue beli lagi, lebih mahal lagi. Berarti gue akan rugi di kurs. Mereka tidak akan melakukannya. Ya, nah kalau lihat dari ini, oh udah, berarti apa? Kita akan membanjiri pasar dengan ya ngomong kasarnya itu 18 miliar lagi. 18 miliar US dollar dalam rupiah gitu. Jadi artinya rupiah kita harus banjir lagi untuk beli US dollar agar kita bisa kasih US dollar itu balik ke negara itu. Paham nggak? Ya, ini kurang lebih alurnya. Ya, ini maksudnya ini penjelasan yang bego-begoan ya. Ya, kalau lu mau penjelasan yang lebih detail, ya lu mesti cari ekonomis ya. Gua bukan ekonom itu gitu kan. Tapi seenggaknya teman-teman nangkep lah bahwa kita nggak ada keuntungannya sama sekali dalam negosiasi ini. Ya, ini pure negosiasi yang menguntungkan pihak US. Ya, lu lihat dari satu sisi aja deh, dari sisi rupiah kita saja, itu tidak ada keuntungan sama sekali di sini. Dan lu buka semua loh, ya buka semua nih perizinan untuk perusahaan US, nanti Freeport itu akan bebas sekali. Ya, nah kemudian habis itu kerjasama mineral, lu akan lihat tanah-tanah jarang itu, layout itu yang harusnya itu bisa dijual mahal, itu akan sangat mudah untuk diambil kemudian diekspor. Selesai kita. Ya belum lagi nanti kita bilang oh nikel ya, oh nikel nanti lu akan pakai buat ini ya apa baterai listrik untuk mobil Cina ya. Oke, kalau itu dilarang deh. Nah, kita nggak bisa ekspor. Wah, kalau kita nggak bisa ekspor kan lah berabe lagi ya. Semua diatur. Lu masih ingat nggak waktu kita ini pinjam uang sama IMF? Kita kan diatur kan. Lu lihat bagaimana ngaturnya, kemudian bagaimana hancurnya negara kita. Ya, ya itu kan diatur oleh IMF karena mereka nggak ngerti apa bagaimana ekonominya kita. Ya, mereka ngaturnya sesuai dengan kepentingannya mereka kan. Nah, sekarang US mulai masuk dengan semua kriteria-kriteria. Teman-teman baca deh. Pada saat teman-teman baca, teman-teman pasti ngerti deh. Ini tidak ada satupun yang menguntungkan kita. Ya kelihatannya aja menguntungkan. Oh iya, pasar ekspor akan tetap dibuka. Kemudian tarif itu, oke, gue tetap akan bikin lu 10%. Bikin tarif tetap 10% pun kita rugi. Kita rugi masalahnya. Makanya yang saya bilang kan daripada 18 miliar lu pakai buat itu, lebih baik kita ada program apa yang bisa kita lakukan. Ya untuk naikin GDP itu kan tidak serta-merta harus tergantung pada ekspor dan import. Ya kita punya beberapa komponen kan, ada 5 komponen di dalam perhitungan GDP kan, investasi, kemudian government spending, konsumsi masyarakat, ekspor dan import. Ya, kalau oke lah ekspor hilang, itu cuman akan kehilangan 1-2% dari penurunan GDP kita. Tapi masih tetap plus. Kalau lu melakukan begini, kalau lu lakukan negosiasi begini, artinya foreign direct investment kita, FDI, udah pasti akan turun. Lah gampang itu berarti. Ya kan, udah pasti akan turun. Kita bisa lihat lah ya. Kenapa Apple tidak milik kita? Kenapa Microsoft tidak milik kita, malah milih Vietnam? Kenapa banyak sekali negara-negara lain akhirnya milih Vietnam, milih Malaysia dibandingkan dengan berinvestasi di Indonesia? Kalau investasi ini tidak bisa naik, ya percuma. Jadi daripada 18M lu keluarin sia-sia, lu lebih baik pakai 18M ini untuk mengubah sesuatu yang menjadi hambatan kenapa foreign direct investment itu tidak mau masuk. Ya kan naikin Kak sumber daya gitu kan, sumber daya manusia kita gitu kan, sehingga oh iya kita bisa ngelihat oh ada ini ya, ada peningkatan pada SDM kita. Apa mungkin ya ini mungkin agak susah tapi ya siapa tahu mau dilakukan kan. Coba ini lebih giat lagi untuk melakukan pemangkasan korupsi. Sehingga dampaknya pada government spending, pengeluaran pemerintah itu benar-benar bisa dinikmati sampai ke bawah dengan full, bukan digrogotin ya dari atas ke bawah sampai ke masyarakat udah tinggal 10% ya. Kalau iya masih 10%, tahu-taunya itu habis gitu kan. Gitu loh. Nah, kalau lu bisa ningkatin itu, GDP kita tetap bagus kok. Tetap plus gitu loh. Tetap masih bisa plus gitu. Nah, memang mungkin ya akan lebih susah, tapi ke depannya kita lebih punya
lebih punya harga diri untuk membangun bangsa ini gitu. Ya dibandingkan dan sekarang lu lihat ini. Nanti saya kirim ini ke ini ya grup tele ya. Teman-teman baca sendiri deh. Ada nggak yang menguntungkan kita di dalam negosiasi ini? Memang ini masih bisa diubah dalam 60 hari ke depan. Ya, kalaupun diubah, coba teman-teman kalau ubah, kira-kira si Donald ini mau ubah nggak? Udah enak begini, ya kan? Oh, nggak bisa. Ya, nah teman-teman bisa bayangkan ya. Kalau diubah pun oke, dari 34 nih, 34%, dia paling oke lah. Gue kan udah, kalau di dalam istilah negosiasi dia udah kasih hooknya. Ya, hooknya lu adalah 34%, itu plafon. Oke, lu nego-nego, gue kasih lu 20%, pasti Indonesia senang. Turun nggak? Turun dari 34 kan jadi 20. Tetapi lu lihat kepentingan kita habis. Coba baca deh. Ya, nanti ini walaupun dari Tempo ya. Ya, tetapi ini adalah ringkasan dari negosiasi. Ya, ini kan yang dibacakan oleh Menko Erlangga kan, ya bahwa ini adalah poin-poin yang mereka negosiasikan. Lu lihat ada nggak yang menguntungkan kita ke depannya? Ya, nanti Indonesia dikasih, oh 20%. Oh, senang kita. Atau mungkin 15%, senang kita. Tapi kita habis ini. Memang tarif lu rendah, ya turun, benar. Oh, kita berhasil negosiasi turun 50%. Tapi kalau dengan hasil negosiasi seperti ini, gue lebih baik nggak usah turun loh. Karena kita habis, ini benar-benar kita habis. Saya memilih tidak turun tarifnya dibandingkan dengan memberikan ini semua kepada perusahaan US. Teman-teman baca deh. Teman-teman baca. Nah, teman-teman pasti akan mulai ngerti kenapa lebih baik nggak usah turun. Lebih baik nggak usah. Udah sekalian udah 34%, 34% udah. Gitu. Karena efeknya itu jauh lebih gede. Ya, teman-teman lihat aja dari sini. TKDN itu kita sampai buka 100%. TKDN kita yang tadinya dilindungi, berarti kan masih ada kesempatan perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk memanufaktur produk-produk itu kan. Ya, ini dibuka. Ya kita nggak tahu nih berapa persen nih. Kalau sampai dia bilang 100%, buka aja udah TKDN, selesai. Ya udah kelar. Gitu loh. Jadi ya jangan harapin manufaktur kita akan bersaing lagi. Gitu. Memang ya makanya tadi yang dibilang kan, di satu sisi oke lah gitu ya kita bisa apa namanya meningkat apa memaksa daya saing kita untuk naik gitu kan di satu sisi. Tapi nggak begini juga. Gitu. Lu bisa pakai cara lain ya untuk ningkatin daya saing kita gitu. Kalau ini benar-benar habis gitu ya. Nah, makanya kita lihat ya, kita update 60 hari ke depan. Kalau sampai masih begini juga, ya udah eh, apa yang mau kita harapkan dari sini gitu. Negonya seperti apa? Kalaupun turun tarif dengan poin-poin seperti ini, ya teman-teman baca lah ya, baca sendiri kemudian coba analisa sendiri, kemudian lihat sendiri gitu. Jadi ini ya pasti menjadi kekhawatiran kita semua. Ya. Oke. Oke lah, ya saya pikir saya update-nya cuma segitu aja ya. Ini cuma begini doang ya. Ya, tapi ini sebuah sentimen yang cukup akan berpengaruh pada pasar modal kita. Jadi tinggal teman-teman perhatikan, tinggal teman-teman update. Ya, kalau dia memang oke, dia bilang sinyal US sama Cina itu berakhir, benar-benar berakhir, ya oke. Itu mungkin akan jadi berita yang sangat positif untuk market. Ya, sangat positif untuk market. Cuma si Trump ini kan, si Donald ini kan hampir boleh tidak bisa kita percaya ya kata-katanya. Jadi benar-benar harus ketok palu ya di dalamnya baru kita bisa bisa lihat. Ya di dalam negerinya dia sampai sudah mengusulkan karena DPR sama Senatnya itu kan memang dikuasai oleh Republik kan. Dia sampai sudah mengusulkan kepada Senat dan DPR untuk memberikan izin atau mengubah konstitusi agar dia bisa 3 periode. Ya, itu sampai segitunya loh. Sampai dia dia berusaha untuk bisa 3 periode. Ya, jadi artinya memang itu banyak yang mau diobok-obok. Ya, teman-teman bisa cek dah. Itu banyak sekali sampai hukum-hukumnya semua diobok-obok di dalam negerinya sendiri dia obok-obok semuanya. Ya, semua itu harus berdasarkan apa yang dia mau. Dan itu karena DPR sama Senat itu kan di bawah Republik kan. Nah, sebagai seorang presiden dia otomatis akan menjadi ketua partainya. Jadi apa yang dia perintahkan ya partainya akan jalankan. Kecuali ada yang membelot gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang membelot ya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dilolosin. Termasuk di dalamnya adalah
apapun yang menjadi kebijakannya si Trump itu tidak bisa digugat secara hukum. Itu sudah ada undang-undangnya, gitu. Ya teman-teman bisa lihat lah tingkah tingkahnya. Kenapa sampai ada ini ya, sampai ada itu ada paket travel untuk warga negara Amerika ya yang mau apa menghindari 4 tahunnya Trump. Ya nanti ya setelah Trump berhenti baru dia pulang. Itu sudah ada travel seperti itu. Ya. Oke, oke. Ya untuk hari ini saya pikir segini dulu ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal update. Nanti hari Rabu kita lihat bisa Q&A apa enggak ya. Oke. Em, saya pikir cukup dulu ya. Jadi kita Q&A-nya hari Rabu aja ya. Jadi update adalah ini. Teman-teman jadi tinggal update sentimennya. Kalau teman-teman tanya bagaimana dengan pasar, ya update ini dulu. Ya kalau misalnya lu merasa lebih aman untuk kita keluar lagi, ya pegang cash lagi, ya udah pegang cash aja. Jadi floating profitnya ambil aja, kemudian kita pegang cash aja di tengah. Benar ini benar-benar tidak ada kepastian sama sekali soalnya. Ya apalagi dengan Cina warning ini. Ya, waktu Cina cuman ke Malaysia aja, saya udah was-was gitu. Nah kalau sampai dia udah keluarin warning ini, berarti kan em, pasti akan ada tindakan-tindakan yang diambil. Mungkin ya kita nggak tahu, kita belum tahu ya. Karena sampai sekarang memang belum ada respon sama sekali dari pemerintah soal kenapa dan belum ada wartawan kayaknya yang nanya ya kenapa presidensi cuma sampai ke Malaysia tidak sampai ke Indonesia itu kayaknya belum ada yang nanya ke pemerintah. Ya nanti kita tunggu ya pasti dalam waktu dekat siapa tahu ada yang nanya. Nah kita lihat jawaban pemerintah apa ya termasuk di dalamnya adalah tanggapan soal warning dari Cina ini. Ya cek aja pokoknya saya update aja sentimennya sehingga ya kita bisa dapat apa yang harus kita lakukan pada cash kita di pasar modal kita. Oke ya itu dulu ya teman-teman ya untuk hari ini. Ya kita ketemu nanti di hari Rabu buat Q&A-nya ya. Q&A-nya di Rabu aja ya. Oke, thank you semuanya, saya izin pamit. God bless.